Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Salwa Nur Aziza, NIM 034, kelas A dari Teknik Informatika. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bermacam-macam materi pada matematika diskrit. Materi yang akan kita bahas adalah mengenai fungsi, kardinalitas himpunan, matriks, pengantar probabilitas diskrit, teori probabilitas, teorema Bayes, nilai dan varian yang diharapkan, hubungan dan sifatnya, hubungan and array dan aplikasinya, mewakili hubungan, penutupan hubungan, hubungan kesetaraan, dan pemesanan sebagian. Pada materi yang pertama, kita akan membahas fungsi. Fungsi dalam matematika atau pemetaan adalah sebuah relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Bentuk umum fungsi adalah F, A sama dengan B dibaca F, pemetakan himpunan A ke himpunan B. Jadi cara membaca rumus ini adalah F pemetakan himpunan A ke himpunan B. Konsep fungsi sangat penting dalam matematika dan ilmu komputer. Misalnya dalam fungsi matematika diskrit digunakan dalam definisi struktur diskrit seperti urutan dan string. Fungsi juga digunakan untuk menyatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan komputer untuk memecahkan masalah dengan ukuran tertentu. Banyak komputer, program, dan subrutin dirancang untuk menghitung nilai fungsi. Suatu fungsi dikatakan satu-satu atau perintah jika dan hanya jika FA sama dengan FB menyiratkan bahwa A sama dengan B untuk semua A dan B dalam domain dari suatu fungsi dikatakan injektif jika fungsi tersebut satu-satu. Contoh yang pertama, tentukan apakah fungsi dari A, B, C, D TP 1, 2, 3, 4, 5 dengan FA sama dengan 4, FB sama dengan 5, FC sama dengan 1, dan FD sama dengan 3 adalah 1, 1. Solusi untuk penjawaban dari soal ini adalah fungsi F adalah 1, 1 karena F mengambil nilai yang berbeda pada 4 elemen domainnya. Ini diilustrasikan pada gambar ketiga. Kemudian contoh yang kedua, misalkan F adalah korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B. Fungsi inverse dari F adalah fungsi yang menetapkan elemen B milik B, elemen unik A dalam A sedemikian sehingga FA sama dengan B. Fungsi inverse dari F dilambangkan dengan F-1. Maka F-1 sama dengan B. Maka inverse B sama dengan A ketika FA sama dengan B. Contoh, misalkan F adalah fungsi dari ABC ke 1, 2, 3, sehingga FA sama dengan 2, FB sama dengan 3, dan FC sama dengan 1. Adalah F dapat dibalik, dan jika adalah apa kebalikannya? Cara menjawabnya, fungsi F dapat dibalik karena merupakan korespondensi satu-satu. Fungsi inverse F membalikkan korespondensi yang diberikan oleh F. Jadi, inverse 1 sama dengan C, inverse 2 sama dengan A, inverse 3 sama dengan B. Dan suatu fungsi dikatakan satu-satu atau perintah jika dan hanya jika FA sama dengan FB menyiratkan bahwa A sama dengan B untuk semua A dan B dalam domain dari suatu fungsi dikatakan injektif jika fungsi tersebut satu-satu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, materi yang kedua kita akan membahas tentang kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan mendefinisikan kardinalitas suatu himpunan berhingga sebagai jumlah elemen di set.
menggunakan kardinalitas himpunan untuk memberikan tahu kami kapan mereka memiliki ukuran yang sama atau kapan satu lebih besar dari yang lain. Di bagian ini memperluas gagasan ini ke himpunan tak terbatas. Himpunan yang berhingga atau memiliki kardinalitas yang sama dengan himpunan bilangan bulat positif disebut dapat dihitung. Himpunan yang tidak dapat dihitung disebut tak terhitung. Jika himpunan tak terbatas S dapat dihitung, maka menyatakan kardinalitas S dengan 0, dengan N, di mana N adalah elep huruf pertama dari alfabet Ibrani. Dan dituliskan seperti ini. Dan dikatakan bahwa S memiliki kardinalitas elep 0. Contoh, tunjukkan bahwa himpunan bilangan bulat positif ganjil adalah himpunan yang dapat dihitung. Solusinya, untuk menunjukkan bahwa himpunan bilangan bulat positif ganjil dapat dihitung, kita akan menunjukkan korespondensi satu-satu antara himpunan ini dan himpunan bilangan bulat positif. Pertimbangan fungsi Fn sama dengan 2n kurang 1 dari Z ke himpunan bilangan bulat positif ganjil jika ditunjukkan bahwa F adalah korespondensi satu-satu dengan menunjukkan bahwa F adalah korespondensi satu-satu dan on. Kemudian yang ketiga kita akan menjelaskan tentang matriks. Matriks adalah susunan bilangan persegi panjang matriks dengan M baris dan N kolom disebut matriks M kali N. Jamak dari matriks adalah matriks. Matriks dengan jumlah baris yang sama dengan jumlah kolom disebut persegi. Dua matriks sama jika memiliki contoh baris dan jumlah kolom yang sama dan entry-entry yang bersesuaian pada setiap posisi yang sama. Misalkan A sama dengan AIJ dan B sama dengan BIJ adalah matriks M kali N. Jumlah A dan B dilambangkan A plus B. Adalah matriks M kali N yang memiliki AIJ ditambah BIJ sebagai elemen ke I dan J. Dengan kata lain, A plus B sama dengan AIJ plus BIJ. Contoh, di sini kita punya matriks 3 kali 3. 1 tambah 3 sama dengan 4, 0 tambah 4 sama dengan 4, min 1 tambah min 1 sama dengan min 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3, 2 dikurang 3 sama dengan min 1, min 3 ditambah 0 sama dengan min 3, 3 dikurang 1 sama dengan 2, 4 ditambah 1 sama dengan 5, dan 0 ditambah 2 sama dengan 2. Kemudian, yang keempat, kita akan membahas tentang pengantar probabilitas himpunan. Pengantar probabilitas himpunan, distribusi peluang diskrit adalah suatu ruang sampel yang mengandung jumlah titik sampel yang terhingga atau suatu barisan unsur yang tidak pernah berakhir, tetapi yang sama banyaknya dengan bilangan cacah. Jika S adalah ruang sampel berhingga 90 dari kemungkinan hasil yang sama dan E adalah suatu kejadian, himpunan bagian dari S, maka peluang dari E adalah PS sama dengan E per S. Contohnya, sebuah guci berisi 4 bola dan 5 bola merah. Berapa peluang terambilnya bola secara acak? Solusinya untuk menghitung probabilitas, perhatikan bahwa ada 9 hasil yang mungkin, dan 4 dari hasil yang mungkin ini menghasilkan bola biru. Jadi peluang terambil bola biru adalah 4 per 9. 4 berasal dari kemungkinan menghasilkan bola biru, dan 9 adalah hasil yang mungkin. Kemudian yang kelima, kita akan membahas tentang teori probabilitas. Teori probabilitas merupakan teori yang digunakan untuk memodelkan ketidakpastian. Nilai probabilitas suatu kejadian menunjukkan seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut akan terjadi dengan selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Misalkan, S adalah ruang sampel dari suatu eksperimen dengan jumlah hasil yang berhingga atau dapat dihitung, kami menetapkan probabilitas PS untuk setiap hasil S. Jika mensyaratkan bahwa dua kondisi terpenuhi, I
kurang dari sama dengan 0, PS kurang dari sama dengan 1. Untuk setiap S, himpunan S, dan I dengan rumus seperti ini. Contohnya, peluang apa yang harus kita tetapkan untuk hasil H kepala dan T ekor ketika sebuah koin yang adil dibalik? Probabilitas apa yang harus diberikan untuk hasil ini ketika koin dibiaskan sehingga kepala muncul 2 kali lebih sering daripada ekor? Solusi untuk mengerjakan soal tersebut adalah untuk koin yang adil, probabilitas munculnya kepala ketika koin dibalik sama dengan probabilitas munculnya ekor, sehingga hasil sama-sama mungkin. Akibatnya kami menetapkan probabilitas 1/2 atau 1/2 untuk masing-masing dari dua hasil yang mungkin, yaitu PH sama dengan PT sama dengan 1/2. Untuk koin bias kita memiliki PH sama dengan 2 PT, karena PH plus PT sama dengan 1, maka 2 PT plus PT sama dengan 3 PT sama dengan 1. Kita simpulkan bahwa PT sama dengan 1/3 dan PH sama dengan 2/3. Yang keenam, teorema Bayes. Teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Misalkan E dan F adalah kejadian dari ruang sampel S sehingga PE sama dengan 0 dan PF sama dengan 0. Maka PFE sama dengan PFE dikali PF per PFE kali PF ditambah PEF kali PF. Contoh, misalkan satu orang dari 100.000 memiliki penyakit langka tertentu yang memiliki tes diagnosis yang cukup akurat. Tes ini benar-benar 99% dari waktu diberikan kepada orang yang dipilih secara acak yang memiliki penyakit. Itu benar 99,5% dari waktu ketika diberikan kepada orang yang dipilih secara acak yang tidak memiliki penyakit. Dengan informasi ini dapat kita menentukan A, probabilitas bahwa seorang yang dites positif mengidap penyakit tersebut memiliki penyakit tersebut. B, peluang bahwa seseorang yang hasil tesnya negatif untuk penyakit tersebut tidak mengidap penyakit tersebut. Haruskah seseorang yang dites positif sangat khawatir bahwa dia mengidap penyakit tersebut? Bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? A. Probabilitas bahwa seseorang yang dites positif mengidap penyakit tersebut benar-benar menderita adalah PFE. Dengan teorema Bayes, kita tahu bahwa PFE sama dengan PFE kali PF per PFE kali PF per PFE EF kali PF sama dengan 0,99 dikali 0,0001 per 0,99 dikali 0,001 ditambah 0,05 dikali 0,9999. Hasilnya kurang lebih 0,002. Yang B, peluang seseorang yang hasil ditesnya negatif tidak mengidap penyakit adalah PFE. Dengan teorema Bayes, kita tahu bahwa PFE sama dengan PEF dikali PF per PEF kali PF ditambah PEF dikali PF. 0,995 dikali dengan 0,9999 per 0,995 dikali 0,9999 ditambah 0,01 dikali 0,001 hasilnya kurang lebih 0,99999. Yang ketujuh, kita akan menjelaskan tentang nilai dan varians yang diharapkan. Nilai dan varians yang diharapkan. Nilai yang diharapkan juga disebut harapan atau rata-rata dari variabel acak X pada ruang sampel X sama dengan EX sama dengan sigma S himpunan S PS XS. Simpangan X pada S himpunan S adalah XS kurang EX. Selisih antara X dan rata X. Contoh, misalkan X adalah angka yang muncul ketika sebuah dadu dilempar. Berapakah nilai harapan dari X? Solusinya, variabel acak X mengambil nilai 1, 2, 3, 4, 5, atau 6, masing-masing dengan probabilitas 1/6. Berikut
ini IX-nya. Sama dengan 1/6 dikali 1, 1/6 dikali 2, 1/6 dikali 3, sampai seterusnya, sampai 1/6 dikali 6. Hasilnya 21/6. Jika disederhanakan, dibagi dengan 3, 21 bagi 3 sama dengan 7, 6 bagi 3 sama dengan 2. Yang ke-8, saya akan menjelaskan tentang hubungan dan sifatnya. Misalkan A dan B himpunan, relasi biner dari A ke B adalah himpunan bagian dari AXB. Contohnya misalkan A himpunan siswa di sekolah Anda dan B himpunan mata pelajaran. Misalkan R adalah relasi yang terdiri dari pasangan-pasangan tersebut A, B, di mana A adalah seorang mahasiswa yang terdaftar pada mata kuliah B. Relasi pada himpunan A adalah relasi A ke A. Contoh, misalkan A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, pasangan terurut yang mana dalam relasi R yang berisikan dengan AB, A membagi B, solusinya karena AB ada di R jika dan hanya jika AB adalah bilangan bulat positif yang tidak melebihi 4 sehingga A membagi B, kita melihat bahwa R sama dengan 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,4, 3,3, dan 4,4. Yang ke-9 saya akan menjelaskan tentang hubungan N array dan aplikasinya. Contohnya adalah misalkan A1, A2, dan seterusnya adalah himpunan, sebuah relasi N array pada himpunan ini adalah himpunan bagian dari A1, XA2, XA3, sampai seterusnya. Himpunan A1, A2, dan seterusnya disebut domain relasi dan N disebut derajatnya. Contoh, misalkan R adalah relasi pada N kali N kali N yang terdiri dari rangkap 3 A, B, C, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat dengan A kurang dari B, B kurang dari C, maka 1, 2, 3 ER, tetapi 2, 4, 3 ER, derajat hubungan ini adalah 3. Domainnya semua sama dengan himpunan bilangan hasil. Misalkan R adalah relasi N array dan C suatu kondisi yang dapat dipenuhi oleh elemen-elemen dalam R. Maka operator seleksi SC memiliki relasi N array R ke relasi N array dari semua N tupel dari R ke memenuhi kondisi C. Contoh, untuk mencari rekod jurusan ilmu komputer pada relasi N array R ditunjukkan pada tabel 1, kita menggunakan operasi SC, di mana C1 adalah syarat mayor ilmu komputer, hasilnya adalah 2, 4 tupel. Yang ke-10, saya akan menjelaskan tentang mewakili hubungan. Contohnya, misalkan R adalah relasi A sama dengan A1, A2, dan seterusnya, ke B, B1, B2, B3, dan seterusnya. Relasi R dapat direpresentasikan dengan matriks MR sama dengan MIJ, di mana MIJ sama dengan 1 jika AI, BJ adalah himpunan R, dan 0 jika AI dan BC adalah bukan dari himpunan R. Contoh, misalkan A1, 2, 3, dan B1, 2. Misalkan R adalah relasi dari A ke B yang memuat A dan B jika AE, A dan BEB, dan A lebih besar daripada B. Apakah matriks yang mewakili R jika A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2, A3 sama dengan 3, dan B1 sama dengan 1? Solusinya, karena R adalah 2,1, 3,1, dan 3,2, matriks R adalah MR yang berisikan matriks 3 kali 2, yaitu ada 011 dan 001. Graf berarah atau digraf terdiri dari himpunan V dari simpul-simpul bersama dengan himpunan E dari pasangan-pasangan terurut dari elemen-elemen V yang disebut tepi. Simpul A disebut simpul awal dari tepi AB dan simpul B disebut simpul terminal dari tepi ini.
contoh dari mewakili hubungan adalah grafik berarah dari hubungan R 1,1, 1,3, 2,1, 2,3, 2,4, 3,1, 3,2, 4,1 pada himpunan 1, 2, 3, 4 ditunjukkan pada gambar 4. Contoh kedua, apa pasangan terurut pada relasi R yang diwakili oleh grafik berarah yang ditunjukkan pada gambar 5? Solusinya, pasangan terurut XY dalam relasi tersebut adalah R 1,3, 1,4, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,3, 4,1, dan 4,3. Masing-masing pasangan ini berkorespondensi dengan sisi dari graf berarah dengan 2,3 dan 3,3 bersesuaian dengan loop. Kemudian yang ke-11, saya akan menjelaskan tentang penutupan hubungan. Lintasan dari A ke B pada graf berarah G adalah barisan rusuk X0, X1, X1, X2, X2, X3, dan seterusnya di G, di mana N adalah bilangan bulat tak negatif dan X0 adalah A dan Xn adalah B, yaitu barisan sisi di mana titik terminal dari sebuah sisi sama dengan titik awal pada sisi berikutnya dalam lintasan. Jalur ini dilambangkan dengan X0, X1, X2, dan seterusnya yang memiliki panjang N. Jika melihat himpunan sisi yang kosong sebagai lintasan dengan panjang 0 dari A ke A, lintasan dengan panjang N lebih besar sama dengan 1 yang berawal dari berakhir pada titik yang sama disebut sirkuit atau siklus. Contoh, manakah dari berikut ini yang merupakan lintasan pada graf berarah yang ditunjukkan pada gambar 1, AB, ED, AECDB, BAC, BAAB, D, C, CBA, EBA, BABE. Apakah panjang dari mereka yang menjalan jalur mana dalam daftar yang merupakan sirkuit? Karena masing-masing dari AB, BE, dan ED adalah rusuk, ABED adalah lintasan yang panjangnya 3. Yang ke-12, saya akan menjelaskan tentang hubungan kesetaraan. Suatu relasi pada himpunan A disebut relasi ekivalen jika relasi tersebut refleksi, simetris, dan transitif. Dengan contoh, misalkan R adalah relasi pada himpunan bilangan bulat sehingga ARB jika dan hanya jika A sama dengan B atau A sama dengan min B di bagian 9.1, kami menunjukkan bahwa R adalah refleksi, simetris, dan transitif, maka R adalah relasi ekivalen. Misalkan R adalah relasi ekivalen pada himpunan A, himpunan semua elemen yang berelasi ketika elemen A dari A disebut kelas ekivalen dari A. Kelas ekivalen A terhadap R dinotasikan dengan AR. Ketika hanya satu relasi yang dipertimbangkan, kita dapat menghapus subskrip R dan menulis A untuk kelas ekivalen ini. Contohnya, apa kelas kesetaraan bilangan bulat untuk hubungan kesetaraan contoh? Contoh pertama, solusinya dengan satu bilangan bulat ekivalen dengan dirinya sendiri dan negatif dalam relasi ekivalen ini, maka A sama dengan min A, A. Himpunan ini berisi dua bilangan bulat yang berbeda, kecuali A sama dengan 0. Misalkan 7 sama dengan min 7,7, min 5 sama dengan min 5,5, dan 0 sama dengan 0. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pemesanan sebagian. Suatu relasi pada himpunan S disebut orde parsial atau orde parsial jika relasi tersebut reflektif, antisimetris, dan transitif. Himpunan S bersama-sama dengan pengurutan parsial R disebut himpunan terurut sebagian atau poset dan dilambangkan sebagai SR. Anggota S disebut elemen dari poset. Contoh, tunjukkan bahwa relasi besar atau sama adalah pengurutan parsial pada himpunan bilangan bulat. Solusi untuk menjawab dari contoh tersebut adalah karena A lebih besar dari A untuk step bilangan bulat A bersifat refleksif, dan jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari A, maka A sama dengan B, maka adalah antisimetris. Akhirnya adalah transitif karena A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, menyeratkan bahwa A lebih besar dari C. Maka pengurutan parsial pada himpunan bilangan bulat dan merupakan poset.
Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.